Pinjaman pay later bisa dianggap jebakan jika tidak dikelola dengan bijak. Meskipun menawarkan kemudahan, pengguna seringkali terjebak dalam cicilan yang menumpuk dan bunga tinggi. Penting untuk memahami syarat dan ketentuan, serta memastikan kemampuan membayar sebelum menggunakan layanan ini. Bijaklah dalam memanfaatkan fasilitas keuangan agar tidak terjebak dalam utang yang sulit dilunasi. Meski memudahkan transaksi, pay later mendorong konsumsi instan yang bisa menumpuk utang tanpa disadari. Bunga yang tinggi, biaya keterlambatan, dan potensi ketergantungan dapat membuat pengguna terjebak dalam siklus utang. Penting untuk memahami syarat, bunga, dan kemampuan finansial sebelum memanfaatkan pay later agar tidak menimbulkan masalah keuangan di masa depan. Ada beberapa faktor yang membuat utang pay later sulit dilunasi. 1. Bunga dan biaya yang tinggi. Pay later biasanya dikenakan bunga yang cukup tinggi, terutama jika tidak dilunasi tepat waktu. Bunga ini bisa menambah beban utang dan membuat total yang harus dibayar semakin besar. 2. Pembayaran minimum. Beberapa layanan pay later menawarkan opsi pembayaran minimum. Meskipun ini terlihat meringankan, utang yang tersisa akan terus dikenakan bunga, sehingga jumlah total utang bisa terus bertambah. 3. Kurangnya kontrol pengeluaran. Pay later mendorong konsumsi tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial. Pengguna seringkali membeli barang-barang di luar kemampuan mereka karena merasa tidak perlu membayar secara langsung. 4. Keterlambatan pembayaran. Keterlambatan pembayaran seringkali dikenakan biaya tambahan. Jika hal ini terus terjadi, biaya tambahan tersebut bisa menumpuk dan memperberat jumlah utang yang harus dilunasi. 5. Ketergantungan pada pay later. Pay later bisa menimbulkan ketergantungan, terutama jika digunakan secara berulang. Pengguna cenderung mengandalkannya untuk memenuhi kebutuhan atau gaya hidup, sehingga utang terus bertambah seiring waktu. 6. Tidak adanya rencana pelunasan. Banyak pengguna tidak membuat rencana pelunasan yang jelas. Tanpa rencana yang matang, sulit untuk melunasi utang pay later secara cepat, terutama jika terdapat utang-utang lain yang juga harus dibayar. Memahami faktor-faktor ini bisa membantu pengguna lebih bijak dalam menggunakan pay later dan menghindari utang yang sulit dilunasi. Pay later tidak peduli kondisi ekonomi dan kesehatan pengguna, utang wajib bayar jatuh tempo. Karena layanan pay later memang beroperasi dengan ketentuan yang ketat, di mana pengguna tetap wajib membayar pada tanggal jatuh tempo, tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi atau kesehatan pribadi. Dalam hal ini, perusahaan pay later tidak memperhitungkan faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi kemampuan pembayaran pengguna. Ada beberapa alasan mengapa pay later tidak mempertimbangkan kondisi individu. 1. Perjanjian kontrak yang kaku. Ketika pengguna setuju untuk menggunakan layanan pay later, mereka menandatangani perjanjian kontrak yang mengikat secara hukum. Dalam kontrak ini, ada komitmen untuk membayar tepat waktu, yang tidak bergantung pada kondisi pribadi. 2. Pengelolaan risiko oleh perusahaan. Untuk meminimalkan risiko gagal bayar, perusahaan pay later menerapkan aturan ketat agar pengguna membayar tepat waktu. Jika ada keringanan, itu bisa menimbulkan risiko finansial bagi perusahaan. 3. Skor kredit dan riwayat keuangan. Keterlambatan atau kegagalan membayar dapat memengaruhi skor kredit pengguna. Ini akan mempengaruhi akses ke layanan finansial lainnya di masa depan. 4. Tidak ada fleksibilitas dalam penanganan masalah individu. Layanan pay later biasanya tidak memiliki mekanisme untuk menyesuaikan pembayaran berdasarkan kondisi pengguna. Jika pengguna mengalami masalah ekonomi atau kesehatan,
mereka tetap diwajibkan membayar karena PayLater tidak dirancang dengan fleksibilitas seperti itu. Karena itu, sangat penting bagi pengguna untuk mempertimbangkan risiko penggunaan PayLater dan kemampuan finansial pribadi. Mencari tahu tentang kebijakan perusahaan dan membaca perjanjian dengan seksama sebelum menggunakan PayLater dapat membantu menghindari tekanan finansial di masa mendatang. Menghindari penggunaan PayLater bisa menjadi pilihan bijak, terutama jika Anda khawatir akan dampak negatifnya pada keuangan. Ada beberapa alasan mengapa menghindari PayLater bisa menjadi keputusan yang baik. 1. Menghindari utang yang membebani. PayLater dapat membuat utang bertambah dengan cepat, terutama jika ada bunga dan biaya tambahan. Dengan menghindari PayLater, Anda bisa menjaga keuangan tetap stabil dan bebas utang. 2. Menghindari bunga dan biaya keterlambatan. Bunga PayLater bisa sangat tinggi, terutama jika pembayaran terlambat. Dengan tidak menggunakan PayLater, Anda bisa menghindari biaya tambahan yang tidak perlu. 3. Menghindari pembelian impulsif. PayLater bisa mendorong orang untuk membeli barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, karena tidak harus membayar di muka. Dengan menghindarinya, Anda bisa lebih fokus pada pengeluaran yang benar-benar penting. 4. Menjaga skor kredit. Penggunaan PayLater yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak negatif pada skor kredit Anda. Ini bisa mempengaruhi akses Anda ke produk finansial lainnya di masa depan, seperti pinjaman atau kartu kredit. 5. Meningkatkan disiplin keuangan. Dengan menghindari PayLater, Anda akan lebih termotivasi untuk menabung dan membelanjakan uang dengan bijak. Ini akan membantu Anda membangun kebiasaan keuangan yang lebih sehat. Jika ada kebutuhan yang mendesak, mempertimbangkan opsi lain seperti menabung, mengatur anggaran, atau mencari sumber pendapatan tambahan bisa menjadi alternatif yang lebih aman. Menghindari PayLater berarti Anda memiliki kendali penuh atas keuangan Anda tanpa beban utang yang bisa membebani.